أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini kita melanjutkan syarah kitab Al-Hikam alias Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada pagi hari ini makalah ke-6, itu nanti akan lebih banyak mengedepankan syarah tentang ud'uni astajib lakum. Apabila kita berdoa itu pasti Allah perkenankan, cuman waktunya lil waktil turid, ketika kita butuh atau ketika ada saat yang memang tepat. Nanti akan kita bahas mengenai itu. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhah bidu'ai ujiban riyasik. Jadi jangan sampai tertundanya karunia atau pengabulan dari doa-doa itu kepadamu setelah engkau mengulang-ulang doamu, itu membuat putus asa karena dia menjamin pengabulan doa sesuai dengan pilihannya, bukan sesuai dengan pilihannya. Jadi ibarat kalau ibarat kita ada tukang ngamen itu, kalau pas lagunya cocok tidak langsung dikasih duit, disuruh lanjutin dulu. Lanjut dulu biar kitanya enak. Jadi ditunda dulu, tidak. Tapi ketika ngasih tidak seperti halnya ketika yang ngamen itu suaranya nggak jelas, itu ngasih langsung, kasih 2.000 sudah sana pergi. Nah, maka ketika kita sedang berdoa terus kok tidak dikabul, maka munculnya husnudzon. Ketika itu berarti Allah lagi suka ya, lagi doanya lagi merdu menurut Allah. Jadi akhirnya suudzon, husnudzon. Jadi tidak suudzon di dalam hatinya. Wah, saya kok sudah berdoa kok tidak dikabul-kabul. Jangan-jangan Allah benci sama saya, enggak begitu. Jadi ketika kita berdoa kok tidak dikabul, maka justru yang keluar rasa cinta. Cinta apa? Oh, berarti doa ini Allah sukai. Makanya ketika ada salah satu riwayat, misalnya ada gurunya para ulama termasuk Mbah Maimun Zubir, yaitu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ini dikisahkan oleh para santrinya ketika di Mekah. Beliau itu pernah setelah pengajian tengah malam jam 12 malam itu selesai, tiba-tiba kepengen nasi biryani, baru kepengen cedok aja di dalam hatinya, karena alim ulama Allah kabulkan itu. Lalu tiba-tiba setelah selesai ada yang ngetok pintu. Abuya, assalamualaikum ya Abuya, assalamualaikum ya Abuya. Buka. Setelah dibuka, diantarkan itu nasi biryani. Ketika sudah dimakan 3 suap, beliau meneteskan air mata, nangis. Si santri tanya, loh Abuya, nggak enak makanannya? Saya mohon maaf kalau makanannya nggak enak. Justru makanannya enak, kata. Loh kenapa? Kok malah sedih nangis sepertinya, kok ada sesuatu yang mengecewakan apa bagaimana? Apa kata Abuya? Saya nangis karena doa saya kok dikabulkan. Kenapa pada saat doa dikabulkan itu saya tidak meminta rahmat dan ampunan, tapi meminta nasi biryani. Nah, ini kalau wali begitu. Jadi kalau orang yang dekat dengan Allah, ketika doanya dikabul, bukan apabila doanya berkaitan dengan duniawinya, dia tidak senang tapi malah sedih. Kenapa saya tidak mintanya pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita, ya Allah saya pengen apa gitu kan, terus langsung dikabulkan, wes ini luar biasa doa saya, wali jangan-jangan, ini nggak begitu. Tapi kalau wali yang beneran malah nggak begitu. Kalau wali yang beneran, yang alim yang beneran, ketika doanya berkaitan dunia itu diijabah, dia nangis. Kenapa kok malah ketika saya diijabah kok tidak meminta rahmat Allah, kok tidak meminta pengampunan Allah?
Nah, ini bedanya di situ. Maka ketika dia justru berdoa kok tidak dikabulkan, yang muncul adalah husnudzon. Allah sedang mau bercumbu denganku lebih lama. Jadi ibarat, mohon maaf tanda kutip, hubungan percintaan suami istri itu durasi makin panjang, itu malah yang dicari. Kalau enggak, makanya enggak ada obat kuat. Makanya ada obat kuat, mencari durasi yang lama. Nah, ketika seorang wali atau orang yang dia mempunyai rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang berlebih, maka apa? Ketika durasi doanya makin lama tidak dikabul, yang muncul bukan suudzon. Yang muncul justru malah husnudzonnya semakin banyak. Kenapa? Oh, seperti halnya menurut para ulama dalam syarat kitab ini adalah apa? Diibaratkan sebuah padang hamparan tanah yang dia berduri. Nah, untuk melewati duri-duri itu harus dirusak dulu, dipencelasi ya, kata orang Jawa, dia apa? Dipotong, dipangkas dulu. Nah, maka jalan untuk menuju Allah ini banyak duri-durinya. Nah, ketika dia berdoa, dia sedang memangkas itu. Tazkiyatun nafs, disucikan. Agar apa? Agar dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga semakin dia tidak dikabulkan keinginannya, maka dia semakin menghambanya semakin tinggi. Karena dua-duanya adalah cara Allah memperkenalkan dirinya. Jadi makrifat itu ada dua. Kita akan bahas di sini. Yang pertama, ketika Allah mau mengabulkan, misalnya, oh saya pengen bangun rumah tahun ini, terus Allah kasih, itu Allah sedang menunjukkan tajalinya apa? Allah Maha Pemurah, Allah Maha Memberi. Tetapi ketika kita berdoa lalu Allah tidak mengabulkan tersebut, itu pun Allah sedang memperkenalkan dirinya. Apa? Allah yang maha mempunyai otoritas tertinggi, Allah yang maha memaksa, Allah yang maha jabbar. Jadi memaksa, tidak suka-suka saya mau ngasih, itu sedang memperkenalkan seperti itu. Maka dua-duanya baik. Dikala kita dikabulkan pun munculnya Allah, ketika dikala tidak dikabulkan pun munculnya Allah. Sehingga apa? Ketika dikabulkan pun kita tidak merasa aku. Nah, ini yang butuh dilebur, karena aku ini yang paling bahaya. Dalam Al-Quran itu disebutkan iblis itu dosanya bukan karena tidak mau ibadah, bukan karena tidak mau, artinya ibadah secara syariat, sholat begitu tuh enggak. Karena ibadahnya iblis itu 400.000 tahun. Tapi ada satu kata di dalam hatinya, ana khairu minhum. Keakuan yang sangat tinggi. Aku loh, aku ini alim, aku ini loh ibadahnya bagus, aku ini loh sedekahnya banyak. Nah, kata aku inilah yang perlu dilebur. Maka ketika kita berdoa terus dikabulkan, kok muncul aku, bahaya itu. Misalnya berdoa, apalagi kalau sudah diulamakan atau dikiaikan, terus banyak yang sowan misalnya, Pak Kiai minta doanya, oh iya sini. Terus di situ ada serbercik satu tetes, ya tuh kan doaku manjur, itu bahaya. Maka apa? Salah satu di antara kisah-kisah iblis itu ketika ditawasuli oleh malaikat apa? Ketika Israfil lagi di langit itu melihat ada salah satu tulisan di Lauhul Mahfuz, akan ada hambaku yang taat tapi akan kulaknat. Itu malaikat langsung turun nangis, cerita ke malaikat yang lain. Akhirnya apa? Malaikat minta doa kepada iblis sebelum dilaknat, namanya Azazil. Ketika minta doa, maka apa? Iblis ini mendoakan, ya Rob, demi keagunganmu, demi Ghafurur Rahimmu, demi segala sifat-sifat muliamu, maka janganlah engkau takdirkan malaikat-malaikat ini menjadi hamba yang terlaknat. Diaminkan semua malaikat. Benar, malaikat itu tidak ada dilaknat, tapi iblis lupa meminta, masukkanlah aku juga di dalam pengampunanmu. Jadi ketika kita dimintai doa, kita juga harus minta doa. Nah, di sini iblis tidak minta doa. Akhirnya apa? Malaikat tidak ada yang terlaknat, justru dirinya lah yang masuk golongan yang terlaknat.
Nah, di sini kita belajar ketika ibrohnya, misalnya katakanlah kita diberikan anugerah ilmu, ngaji paham langsung, atau yang sudah jadi santri atau kiai atau ulama atau kiroat yang kiroahnya bagus atau apapun itu, ketika kita melakukan sesuatu sampai misalnya Ustadz minta doanya, ya bilang doa doakan saya juga, karena apa? Saya pun masih terancam dalam ketidakselamatan. Sebelum kita selesai tutup disebut husnul khotimah, itu belum disebut selamat. Karena banyak orang-orang alim di zaman Rasulullah pun itu murtad di akhir hidupnya. Atau misalnya dikisahkan ada seorang wali yang akhirnya melawan dengan Nabi Musa, namanya Bal'am bin Baura. Itu orang pemegang Ismul Azam. Jadi kalau melihat ke atas diriwayatkan itu bisa melihat arsy, dan kalau ke bawah bisa melihat neraka. Doanya tidak tertolak, tapi karena digoda istrinya dikasih iming-iming sama salah satu pemuka orang kafir untuk mendoakan celaka Nabi Musa. Nabi Musa didoakan dan celaka, tersesat 40 tahun lamanya di gurun, tidak bisa keluar. Lalu Nabi Musa bermunajat, ya Rob, kenapa aku ini kok 40 tahun bersama kaumku ini tidak bisa keluar di dalam gurun, tersesat terus? Dijawab sama Allah, ya Musa, sesungguhnya engkau didoakan oleh Bal'am bin Baura untuk tersesat. Nabi Musa doa lagi, ya Rob, lah ini kenapa kok, saya ini kan nabimu, kenapa doanya Bal'am bin Baura dikabul, qabul? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kalau bahasa kita ini ya profesional, karena pegang Ismul Azam ya saya kabul. Artinya apa? Yang dikabul oleh Allah tidak hanya orang alim, tidak hanya orang ahli zikir, dukun pun bisa dikabul. Asal apa syaratnya? Asal dia mau bertirakat. Nah, makanya jangan heran ada kiai kok bisa mempan di santet. Iya, karena apa? Kadang kalah tirakatnya dengan si dukun ini. Karena Allah itu bahasa kasarnya profesional. Kalau kamu lakukan ini ya aku kabul. Cuman ada yang ridho, ada yang diizinkan saja. Makanya iblis ketika mau menggoda manusia apa bilang? Izinkanlah aku menggoda manusia dan tangguhkanlah aku untuk tidak mati sampai hari akhir. Dan Allah kabul. Artinya apa? Ini profesional. Makanya kalau dalam kitab itu yang namanya Khawariqul Adah itu wujudnya itu ada 6. Yang pertama ini irhas. Irhas ini untuk calon nabi. Khawariqul Adah ini kejadian luar biasa, di luar kebiasaan. Contohnya apa? Pertama, irhas. Irhas itu apa? Calon nabi, belum jadi nabi. Rasulullah itu belum diangkat jadi rasul, belum dilantik jadi nabi, itu dipayungi awan. Nah, itu irhas. Lalu muncul keajaiban lain. Nah, itu namanya irhas. Setelah jadi nabi namanya mukjizat. Terus setelah mukjizat apa? Karomah. Itu untuk wali-walinya. Misalnya Sayyidina Umar, Sungai Nil itu mengering, dan setiap kali mengering dia harus diberikan tumbal berupa anak gadis yang paling terbaik di Mesir dibunuh di situ, baru akhirnya mau mengalir lagi. Maka apa? Sayyidina Umar mendengar kabar itu dari Amr bin As, disurati Sungai Nil, wahai Nil, kalau kamu mengalir karena Allah Subhanahu wa taala, maka kami butuh kau. Tapi kalau engkau tidak mengalir karena Allah Subhanahu wa taala, kami umat muslim tidak membutuhkanmu. Tertanda Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibnu Khattab. Dilempar ke Sungai Nil langsung mengalir deras. Lah ini karomah. Terus lagi apa? Ketika gempa di Mekah itu disentuh aja sama Sayyidina Umar. Ya tanah Mekah, jika memang aku memimpin tidak adil, dan jika memang aku ini sebagai Amirul Mukminin tidak bisa berbuat adil, maka teruslah gempa dan aku mengundurkan diri. Tapi jika aku sudah mencoba memimpin dengan adil, maka berhenti langsung gempanya. Nah ini karomah.
Lalu selanjutnya apa? Ada ma'unah. Ini orang-orang yang takwa tapi belum sampai derajat wali. Muttaqin, mukmin sejati. Contohnya apa? Misalnya bapak-bapak ini dari sholat subuh begini terus tiba-tiba pulang nanti lagi naik motor disenggol masuk ke serimpet truk. Der. Sobek semua badan apanya? Bajunya. Tapi badannya walaupun sudah kelindes gak apa-apa. Nah itu namanya ma'unah. Pertolongan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Tapi ada dua hal lagi yang Allah kabulkan tapi tidak Allah ridhoi. Jadi izinkan tapi tidak diridhoi. Apa? Istijrot sama sihir. Nah, ini 6 khawarikul ada. Yang 4 diridhoi dan diizinkan, yang 2 diizinkan tapi tidak diridhoi. Apa itu istijrot? Kadang ada kalau di Indonesia ini mohon maaf, dia memakai asma-asma Allah. Asmaul Husna misalnya, tetapi untuk mencari sesuatu yang sifatnya hasrat duniawi. Zikirnya misalnya mohon maaf, ya Qawiyu ya Matin, ya Qawiyu ya Matin. Allah yang maha kuat dan perkasa. Benar sifatnya, zikirnya benar, tapi dikotori dengan hawa nafsu untuk wah saya biar gagah-gagahan. Akhirnya muncullah ilmu kebal dan atraktif. Ini waspada. Kalau kita tidak ngaji kadang dikiranya itu ilmu hak, bukan. Karena di tasawuf tidak begitu, di ilmu Islam tidak seperti itu. Terus fokusnya bukan di sana, fokusnya adalah dengan Allahnya, bukan dengan hal-hal yang bersifat seperti itu. Nah, terus lagi kalau sihir apa? Berfungsi untuk misalnya mengguna-guna orang dan lain-lain. Bacaannya mungkin bisa diambil dari sisi Al-Quran, tapi sifatnya untuk hal-hal yang tanda kutip negatif. Ini diizinkan. Seperti halnya Balaam bin Bauro itu mendoakan Nabi Musa tersesat. Allah izinkan itu. Maka berkaitan dengan tadi ud'uni astajib lakum. Allah itu akan perkenalkan doa itu ketika di saat yang tepat. Contoh, Bapak Ibu sekalian punya anak. Anaknya masih misalnya usia 6 tahun, 7 tahun. Terus tiba-tiba minta dibelikan motor. Kira-kira dibelikan nggak? Kalau dibelikan itu mencelakakan. Masih kecil, belum apa-apa dikasih motor. Akhirnya apa? Nabrak. Nah, kadang ketika kita tidak ngasih, bukan karena tidak sayang. Tapi apa? Karena agar menunggu waktu yang tepat. Sama, ketika kita berdoa Allah tidak kasih, itu bisa jadi ada sesuatu yang jika itu kasih malah mencelakakan. Contoh lagi misalnya ada salah satu kisah itu di Lombok ketika orang dia beli tanah di sirkuit Mandalika. Belinya tadinya cuma 10 juta. Setelah 3 tahunan pas jadi sirkuit dijual harganya MM-an. Tapi apa? Karena itu justru badannya bahasa kasarnya itu belum siap. Itu habis tanda tangan langsung jantungan mati. Ngelihat uang segitu banyaknya itu jantungan mati langsung di tempat. Jadi habis tanda tangan di notaris meninggal langsung klak. Ngelihat itu saking bahagianya kebablasan jantungnya nggak kuat mati. Jadi ada sesuatu hal yang ketika Allah kabulkan itu belum tentu itu baik untuk kita. Makanya apa? Lebih baik kita ini selalu berhusnudzon, menjaga cinta dengan Allah SWT. Dikala dikabulkan doanya ataupun tidak dikabulkan doanya, sehingga selalu muncul rasa dekat. Ini yang disebut ihsan. Beribadahlah seperti engkau melihatku, dan apabila engkau tidak melihatku, aku melihatmu. Jadi apa? Ketika kita berdoa, maka ada Allah di hadapan kita selalu. Dikasih ataupun tidak dikasih. Terkadang ketika kita berdoa itu memperbesar cawan.
Misalnya kita bawa mangkok segini, terus dikasih air 1 tangki, tetap yang tertampung tetap 1 mangkok. Tetapi kalau kita besarkan cawan kita dulu, kadang Allah membesarkan cawan kita dulu, maka ketika karunia-Nya diberikan justru dapatnya lebih banyak. Cuman terkadang dikabulkannya sebuah doa dikala kita sudah lupa doa itu, sehingga apa, ketika dikabulkan rasa syukurnya kurang. Misalnya, Allah ya Rabb, aku tuh pengen punya rumah, berdoa 5 tahun nggak dikasih-kasih. Setelah udah mulai lupa, 10 tahun kemudian dikasih itu rumah. Nah ketika sudah bisa bangun rumah, biasa aja dia nggak bersyukur, nggak alhamdulillah, karena lupa itu hasil doa 10 tahun yang lalu. Tetapi ketika dapat, justru kita tidak merasa bersyukur, biasa aja. Karena apa? Ketika Allah kabulkan itu menguji engkau lupa atau tidak. Nah di situ nikmat manakah yang kita dustakan. Maka kadang ketika kita berdoa itu harus ada rasa husnudzon dan cinta, agar futuh hati ini selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika doa-doa itu tidak dikabul dulu, itu sebetulnya adalah sedang memangkas rumput-rumput berduri, hijab-hijab di dalam batin ini. Karena hijab ini di dalam batin ada 2, ada hijab zulmani, ada hijab nurani. Zulmani itu hijab gelap yang berkaitan dengan dosa-dosa gelap, mencuri, berzina, meninggalkan sholat 5 waktu. Ini hijab-hijab gelap. Ada lagi hijab terang, hijab nurani. Apa itu? Hijab di mana kita merasa benar, di mana kita merasa suci, silau, seperti halnya yang tadi dilakukan iblis. Jadi kita udah nih misalnya bangun bisa sholat malam, nah terus saya ini yang paling sholat malam, satu kompleks kayaknya nggak ada yang sholat malam kayak saya. Nah itu udah mulai itu hijab nurani. Jadi ketika hijab zulmanimu bisa engkau lawan dan robek, maka engkau akan berhadapan dengan hijab nurani. Kalau bisa melepaskan 2 tanggalan hijab itu, maka engkau akan berjumpa dengan, menurut kalam ulama. Jadi untuk berjumpa dengan Allah harus melewati 2 hijab ini. Kalau hijab zulmani sudah bisa kita robek, nanti akan ketemu hijab nurani. Hijab zulmani apa? Aduh malas sholat, itu masih zulmani itu. Malas sedekah, sayang, zulmani itu. Tapi kalau sudah kita lawan, terus bisa bersedekah, terus bisa sholat, terus bisa zakat, terus bisa haji, terus bisa umroh, kita akan berhadapan dengan hijab nurani. Tuh kan aku tiap tahun umroh, tuh kan aku tiap tahun haji, tuh kan aku tiap tahun sedekahnya sekian miliar, tuh kan. Nah itu kata-kata seperti itulah, itu kita masuk di fase hijab nurani. Maka waspadalah, lebur itu, agar menjadi apa? Ini semua anugerah Allah. Saya ini dhaif, bisanya sholat karena apa? La haula wala quwata illa billahil azim. Makanya ketika azan tadi, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dijawab apa? La haula wala quwata illa billah. Jadi bisanya kita sholat, Allah kasih daya. Kalau nggak dikasih daya, nggak bisa sholat. Allah kasih hidayah, Allah kasih kekuatan. Jadi fokusnya akhirnya ke Allahnya, tidak kepada akunya. Nih lo aku bisa ngasih sedekah, nih lo aku. Itu lebur. Jadi kalau sudah lebur, maka tidak merasa ini uangku, tapi apa? Ini hal-hal karunia dari Allah yang Allah limpahkan kepadaku untukku jalankan sesuai amanah Allah, sesuai syariatnya, sesuai perintahnya. Nah itulah bertakwa dengan ihsan. Turunnya jam masih berapa menit? 10 menit? 10 menit ada? Nah, sesi pertanyaan aja ya. Nah, di kitabnya ini makalah ke-6 telah selesai. Monggo kalau ada pertanyaan.